Apa itu proses denudasional? Jadi, proses denudasional adalah semua proses yang mengakibatkan terjadinya pengikisan permukaan bumi sehingga akan menjadi bentukan yang lebih rendah. Dan proses tersebut terhenti apabila permukaan bumi telah mencapai level dasar yang sama dengan permukaan air di sekitarnya, atau base level ya. Selain itu, proses denudasional sangat terkait erat oleh ketiga proses, yaitu pelapukan, erosi, dan gerak massa batuan. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan pecahnya batuan menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil akibat adanya proses yang bekerja pada batuan tersebut, baik proses mekanis, biologis, maupun proses kimiawi. Pelapukan fisik adalah proses pecahnya batuan menjadi ukuran yang lebih kecil tanpa diikuti oleh perubahan komposisi kimia batuan. Sementara jika pelapukan kimia, maka pelapukan yang terkait dengan berubahnya komposisi batuan sehingga menghasilkan mineral sekunder. Sementara itu, pelapukan biologi merupakan pelapukan yang terjadi baik secara fisik maupun kimia karena dipicu oleh organisme. Kemudian ada faktor pengontrol proses pelapukan yang terdiri dari batuan induk, aktivitas organisme, topografi, iklim, dan waktu. Kemudian erosi. Erosi merupakan proses perpindahan tanah atau batuan di permukaan bumi akibat kerja air, angin, atau gelombang. Terdapat 5 erosi, yaitu erosi persik, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, dan lembah sungai. Erosi percik. Sesuai dengan namanya, berupa percikan atau partikel tanah yang halus yang disebabkan oleh hujan pada tanah dalam keadaan basah. Adanya erosi percik pada musim hujan dapat dilihat pada permukaan daun yang terdapat partikel tanah, kemudian adanya batuan kerikil di atas lapisan tanah. Selanjutnya, erosi lembar, yaitu erosi mampu memecah partikel tanah pada lapisan tanah yang hampir seragam sehingga erosi ini menghasilkan kenampakan yang seragam. Kemudian erosi alur, yang mampu menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman kurang dari 30 cm dan lebar kurang dari 15 cm. Yang selanjutnya adalah erosi parit, yaitu erosi yang mampu menghasilkan alur-alur yang mempunyai kedalaman lebih dari 30 cm dan lebar lebih dari 50 cm. Erosi lembah adalah erosi oleh air yang mengalir di daerah perbukitan yang membentuk lembah-lembah, sungai, atau lereng-lereng perbukitan. Alur atau lembah berbentuk V, erosi dominan secara vertikal. Baik, kita masuk pada gerak massa batuan. Gerak massa batuan sendiri terdapat 4 poin penting. Yang pertama ada slide atau longsoran. Slide atau longsoran ini ada yang bersifat rotasi atau cekung dan ada yang bersifat translasi atau bidang rata. Di poin yang kedua ada fall atau runtuhan. Fall atau runtuhan itu kayak jatuh bebas seperti di lereng, terjal, atau pantai. Nah, di poin yang ketiga ada flow atau aliran. Nah, flow ini adalah material yang bergerak karena dorongan air seperti aliran lahar atau lumpur. Di poin yang terakhir ada creep atau rayapan. Creep itu adalah suatu gerakan sangat lambat yang hanya terdeteksi dari kemiringan pohon atau tiang listrik. Selanjutnya, stadium evolusi bentuk lahan dibagi menjadi 6 menurut Strahler yang akan dijelaskan secara lebih lanjut. Pada stadium awal, proses erosi masih lemah, kerapatan aliran masih sangat jarang, relief masih halus, dan lembahnya juga masih dangkal. Kemudian, stadium muda awal, ada proses pelepukan batuan, mulai ada proses erosi walau belum terlalu intensif. Kemudian, erosi didominasi oleh erosi vertikal dan pendalaman lembah. Lalu proses stadium muda akhir, pada stadium muda akhir mulai terbentuk igir-igir walau belum terlalu masif. Permukaan asli masih terlihat, masih didominasi pendalaman lembah yang pembentukan alur sungai lebih intensif. Kemudian pada stadium dewasa awal, igir-igir itu terbentuk secara lebih intensif. Nah, permukaan asli sudah mulai tidak terlihat.
proses pendalaman lembah, tetapi juga mulai terjadi proses pelebaran lembah. Nah, pada tahap ini terbentuk relief maksimum atau pembentukan relief terjadi paling intensif. Kemudian pada stadium dewasa penuh, pada tahap ini kondisi relief mulai rendah. Nah, proses pelebaran lembah lebih intensif daripada pendalaman lembah. Nah, proses planisasi juga terjadi lebih intensif, mulai terbentuk meander pada sungai-sungai yang ada. Tua membentuk lahan yang telah mencapai kondisi hampir rata dan terbentuk peneplain. Nah, kondisi permukaan bumi mendekati level dasar sehingga elevasi rendah. Nah, kenampakan relief juga mulai halus. Proses sedimentasi lebih intensif daripada proses erosi. Baik, kemudian yang keempat, klasifikasi bentukan lahan denudasional. Yang pertama, pegunungan denudasional. Relief sangat kasar, lereng 50%, lembah V sangat dalam. Kemudian yang kedua, perbukitan denudasional. Relief bergelombang, lereng 15-55%, perbedaan tinggi 50-500 meter. Ketiga, insibek, perbukitan terisolasi bukit, sisa yang berdiri sendiri karena batuannya lebih keras dibandingkan sekitarnya. Yang keempat, kipas dan kerucut. Koluvial, akumulasi material di kaki lereng. Jika fragmen batuannya sangat besar disebut talus. Yang kelima, badlands, lahan rusak, daerah yang hancur karena erosi parit yang sangat aktif sehingga vegetasi sulit tumbuh dan banyak singkapan batuan. Yang keenam, gawir, dinding terjal atau tebing yang terbentuk akibat proses pengikisan. Ciri-ciri bentuk lahan asal denudasional. Nah, yang pertama ada relief yang sangat jelas, contohnya seperti lembah, lereng, dan pola aliran sungai. Nah, yang kedua tidak ada gejala struktural, batuan masif, depth atau strike yang tertutup. Ketiga, dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Yang keempat ada relief lokal, pola aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci suatu batuan alam. Yang kelima ada litologi. Litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satu membentuk lahan. Keenam ada litologi tranisiosasi. Nah, litologi tranisiosasi dengan bukti kerapatan, aliran, dan tipe. Kesimpulan, proses denudasional adalah perataan permukaan bumi melalui pelepukan, erosi, dan gerak massa batuan yang bekerja hingga mencapai level dasar melalui tahapan evolusi dari stadium muda yang didominasi pengikisan vertikal hingga stadium tua yang membentuk daratan rata. Proses ini menghasilkan berbagai bentuk alam seperti pegunungan, perbukitan, insebars, hingga badlands. Karakteristik utamanya terlihat pada relief yang jelas, pola aliran sungai yang khas, serta kondisi batuan masif yang tidak lagi menunjukkan gejala struktural yang dominan.